Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rusdiawati, NPM 1840102006. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di Microsoft Excel. Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas tentang fitur-fitur atau icon-icon yang ada di Microsoft Excel. Beserta fungsinya. Di sini ada beberapa macam menu dan icon yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita langsung saja membahas tentang nama-nama menu dan icon pada Microsoft Excel 2010 beserta dengan fungsinya. Yang pertama di sini ada menu file. Nah, kita bisa lihat di sini menu file. Ini terdiri dari save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option, dan exit. Kita akan membahas satu persatu nama-nama yang ada di icon file ini. Oke, sekarang yang kita bahas adalah menu file save. Nah, save ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini save. Save merupakan perintah untuk menyimpan file atau lembar kerja yang telah kita buat. Nah, jadi apabila kita telah selesai membuat suatu lembar kerja, maka kita bisa menggunakan menu save di sini untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat atau dokumen yang telah kita edit sebelumnya. Lalu save as. Save as ini merupakan perintah yang sama. Cuma save as ini berfungsi untuk menyimpan file baru. Jadi jika kita membuat suatu file dan kita mengklik save as ini, maka kita setelah membuat atau menyimpan suatu dokumen baru. Atau kita bisa beri nama file yang berbeda pada save as ini. Selanjutnya kita langsung membahas tentang open. Open ini merupakan perintah untuk membuka file Microsoft Excel yang telah tersimpan di media penyimpanan. Atau dalam kata lain, open ini untuk membuka file yang telah kita simpan dan agar kita bisa edit. Lalu close. Close ini merupakan perintah untuk menutup lembar kerja dan menonaktifkan seluruh tombol menu bar pada jendela Microsoft Excel 2010. Setelah itu, kita baru bisa menutup jendela Microsoft Excel 2010 dengan
mengklik tombol close di pojok kanan atas. Selanjutnya adalah option. Option adalah icon yang memberikan beberapa pilihan untuk mengatur lembar kerja Excel. Lalu exit. Exit merupakan perintah untuk menutup jendela Microsoft Excel. Lalu info. Oke, di info merupakan icon yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait lembar kerja yang kita gunakan. Lalu selanjutnya kita ke reason. Reason adalah icon yang berfungsi untuk menampilkan file-file yang baru saja kita buka atau kita simpan. Lalu new merupakan perintah untuk menampilkan lembar kerja baru yang masih kosong, yang akan kita lakukan untuk membuat data, untuk dilakukan pengetikan dokumen baru, itu new. Lalu print merupakan perintah untuk melakukan penyetakan terhadap file yang kita kehendaki. Selanjutnya save and send merupakan perintah yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim file-file tertentu yang kita kehendaki, yang kita inginkan maksudnya. Nah, di save dan save, di sini kita menyimpan sekaligus mengirim data yang akan kita bagi. Kita bisa mengirim lewat email, web, dan SharePoint. Lalu help. Help di sini merupakan icon yang kita gunakan untuk mencari bantuan terhadap masalah yang timbul dari Microsoft Excel. Nah, jadi beberapa yang tadi saya jelaskan itu merupakan nama dan fungsi dari menu file atau toolbar file. Ada save, save as, open, close, info, reason, new, print, save and send, help, option, dan exit. Nah ini di sini kita open. Di sini bisa kita mencari file-file yang akan kita buka dan kita bisa melakukan pengeditan di sini. Lalu save as, kita bisa menyimpan suatu file yang bisa kita edit dan kita bisa menyimpannya di tempat yang lain. Oke, selanjutnya kita beralih ke tab, yaitu kita beralih ke tab home. Nah, biasanya di tab home ini yang sering digunakan oleh para pengguna Microsoft Excel. Di menu tab ini, tab home ini terdiri dari beberapa toolbars. Di sini home ini terdiri dari beberapa toolbar, yaitu ada clipboard, lalu ada font, lalu di sini ada alignment, lalu ada number, lalu ada style, ada cell, dan ada editing. Oke, sekarang kita langsung membahas satu persatu menu home yang ada di toolbars home. Oke, kita akan membahas tentang clipboard.
clipboard memiliki beberapa icon, yaitu paste yang berfungsi untuk menempelkan hasil atau copy yang ada di clipboard. Lalu kita di sini di clipboard ini kita punya cut. Oke. Cut ini untuk memindahkan bagian yang kita kehendaki. Lalu ada copy. Copy di sini berfungsi untuk menyalin bagian yang kita inginkan. Lalu di sini ada format painter yang berfungsi untuk menyalin format. Jadi di sini kita bisa menyalin format yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba di tab bar home ini, kita bisa lihat di sini contohnya. Di sini ada, kita pakai huruf besar dulu ya semuanya. Nah, misalnya saya tulis jajan di sini. Lalu kita ingin coba cut. Lalu kita pindahkan ke, kan ini ada di kolom B, kita pindahkan ke kolom D. Lalu kita klik paste. Oke, dia akan otomatis akan pindah di sini. Sekarang kita ingin copy. Kita klik copy. Lalu kita pindahkan kembali ke kolom B, paste. Nah, di sini sekarang ada dua, ada di kolom D dan ada di kolom B. Berikut adalah menu home yang ada di tab clipboard. Lalu kita akan beralih ke, kita hapus dulu, kita akan beralih ke toolbar font. Toolbar font berikut ini. Di sini ada beberapa icon, yaitu ada style, font style. Font style ini berfungsi untuk memilih jenis huruf atau tipe huruf yang kita inginkan. Jika kita ingin mengganti huruf, kita bisa klik di sini. Lalu ada font size. Di font size ini kita bisa mengatur ukuran huruf yang kita inginkan. Lalu ada increase dan ada decrease font, sama seperti ini. Font size, increase dan decrease font ini adalah bisa memperbesar dan memperkecil ukuran huruf, tetapi dengan cara yang bertahap. Kalau di sini kita bisa langsung memilih ukuran huruf. Kita bisa langsung pilih di sini. Ada beberapa jenis huruf yang bisa kita pilih, ukuran. Oke. Lalu kita di sini ada di font ini ada bold. Bold ini berfungsi untuk mempertebal teks yang dipilih. Lalu kita ada punya italic. Italic ini berfungsi untuk memiringkan teks yang telah kita pilih.
Lalu kita di sini ada underline. Kita bisa langsung tekan Ctrl U. Kita bisa ini berfungsi untuk menggarisbawahi teks yang telah kita pilih. Setelah di situ kita di sini ada namanya bottom border. Bottom border ini berfungsi untuk memberi bingkai garis pada sel. Nanti kita bisa contohkan. Di sini saya akan langsung membuat garis contoh. Di sini ada beberapa pilihan, ada bottom, top. Nah, semuanya ada di sini. Setelah itu di sini kita ada fill color. Fill color ini berfungsi untuk memberi warna pada sel-sel yang telah kita pilih. Lalu di sini juga ada font color. Font color ini berfungsi untuk memberi warna pada huruf yang telah kita pilih. Nah, ini beberapa fungsi dari toolbar font. Lalu kita lanjut ke toolbar alignment. Alignment memiliki beberapa icon. Ya, ada top align. Di sini berfungsi untuk mengatur posisi teks yang berada di atas. Lalu di sini ada middle alignment. Ini berfungsi untuk mengatur posisi teks yang berada di tengah. Di sini ada bottom alignment. Ini berfungsi untuk mengatur fungsi teks agar berada di bawah. Di sini ada align text left. Ini mengatur posisi teks agar menjadi rata di bagian kiri. Oke, lalu kita di sini ada center text. Align text right. Di sini berfungsi untuk mengatur teks agar menjadi rata bagian kanan. Di sini ada center text, yaitu mengubah posisi teks agar memusat ke tengah. Nah, di menu alignment ini kita punya di sini berfungsi untuk mengatur tingkat kemiringan teks, increase dan decrease indent. Kedua toolbar ini berfungsi untuk menambah dan mengurangi teks. Lalu ada wrap text, berfungsi untuk mengatur ukuran sel sesuai dengan jumlah huruf atau kata. Di sini ada merge dan center, berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Baiklah, ini beberapa fungsi yang ada di alignment. Lalu kita lanjut ke sebelahnya. Di sini kita punya toolbar number. Toolbar number ini memiliki beberapa icon, yaitu general. General ini berfungsi untuk memungkinkan kita untuk memilih format angka dengan cara mengklik tanda panah ke bawah di samping general. Di sini kita bisa lihat contoh-contoh dari general. Lalu di sini ada
Di sini currency. Currency ini untuk mengatur jenis mata uang. Di sini kita bisa lihat ada English, ada euro, atau kita bisa mencari beberapa nama mata uang yang ada di sini. Persen ini untuk memberi persentase pada angka di suatu sel, koma berfungsi untuk memberi tanda koma pada angka di suatu sel. Lalu di sini ada increase dan decrease desimal. Menambah, fungsinya untuk menambah dan mengurangi angka desimal di belakang angka koma. Nah, ini beberapa fungsi dari peg number dan beberapa ikonnya. Lalu kita lanjut ke toolbar style. Toolbar style ini memiliki beberapa icon, yaitu conditional formatting, ada format stable, ada cell style. Kita bahas satu persatu tentang toolbar style. Di sini icon yang ada di conditional formatting. Conditional formatting berfungsi untuk mengatur formatter kondisi. Lanjut kita ke format stable, mengatur format warna dan huruf table secara cepat. Lalu di sini ada cell style, mengatur format warna dan huruf pada sel. Oke, ini adalah beberapa fungsi toolbar style yang ada di icon toolbar style. Lalu kita lanjut ke sel. Toolbar cell. Toolbar cell ini juga memiliki beberapa icon, yaitu insert, delete, dan format. Oke, kita akan bahas satu persatu tentang fungsinya. Insert berfungsi untuk menambah sel yang kita ingin buat. Delete berfungsi untuk menghapus sel yang kita inginkan. Insert ini untuk menambah kolom atau baris yang kita buat. Delete ini untuk menghapus kolom yang kita inginkan. Di sini ada format untuk melakukan format sel. Kita bisa lihat di sini. Di sini misalnya kita ambil ukuran 50. Nah, di sini ukurannya berbeda dari yang tadi. Kita kembali dulu. Itu adalah beberapa icon yang ada di sel dan beberapa fungsinya. Lalu yang terakhir ada editing. Editing ini memiliki beberapa icon, yaitu ada auto zoom yang berfungsi untuk menjumlahkan angka yang akan kita jumlahkan. Lalu fill berfungsi untuk membuat bolak secara kontinu. Clear ini berfungsi untuk menghapus angka dari sel. Lalu soft dan filter berfungsi untuk mengatur posisi data agar mudah dalam penganalisaan. Nah, di sini ada find dan select. Di sini berfungsi untuk mencari dan melakukan penyelesaian terhadap teks. Oke. Untuk saat ini yang tadi saya jelaskan itu
merupakan beberapa fitur yang ada di Microsoft Excel. Di sini ada banyak lagi, ada Home, Insert, Backlight, Formulas, Data, Review, dan View. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang dan masih sulit dipahami. Mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.